Di awal film kita diperlihatkan sekelompok perampok yang sudah bersiap-siap. Salah satu dari mereka yang bernama Baby. Perampok ini yang paling berbahaya, bahkan dia merampok di siang bolong. Disinilah aksi pun dimulai. Baby yang sekarang menunggu di mobil untuk bisa menjemput teman-temannya yang sedang melakukan aksi perampokan dalam sebuah bank. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka dengan aksi perampokan di siang bolong. Setelah mendapatkan uang yang sangat banyak, mereka pun langsung kabur. Sungguh aksi yang sangat brutal. Baby yang sekarang sudah selesai dan kabur setelah polisi mengejar, dia pun berjalan di tengah kota bagaikan tidak pernah terjadi apapun. Dan sambil mendengarkan musik, dia terus saja bernyanyi untuk bisa mendapatkan kesenangan. Seperti biasa selesai perampokan, dia akan memesan kopi untuk teman-temannya. Setelah kopi itu dipesan, akhirnya mereka pun langsung pembagian hasil yang besar. Aksi perampokan ini telah dipimpin oleh seorang pria yang bernama Doc. Dia adalah dalang dan semua rencana yang ada di tempat ini. Sudah bertahun-tahun mendapatkan sebuah hasil yang sangat nyata. Namun semua anggotanya telah mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Baby. Dia sangat menyebalkan. Singkat cerita, setelah semua orang mendapatkan bagian yang sangat besar, di mana mereka pun akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Satu persatu mereka pun telah melakukan rutinnya seperti biasa. Akan tetapi ternyata Baby melakukan hal kriminal ini untuk bisa melunasi hutangnya. All paid up. One more job and we're straight. Sound good? Now give me your burner. Singkat cerita, setelah pulang ke rumah, Baby yang telah mengumpulkan semua uang hasil perampokan walaupun hasilnya sedikit, yang sekarang tinggal bersama seorang teman bernama Joe. Dia mengatakan kepada Joe bahwa dia mempunyai sebuah kesempatan, hanya satu perampokan lagi dia akan bebas, tidak akan melakukan tindakan kriminal yang sangat brutal. Was he slow? Try to be slow. Was he slow? No. Was he slow? No. Kemudian tiba-tiba saja Baby telah mengingat tentang masa lalu. Ternyata orang tuanya telah terjadi kecelakaan dan dia hidup sebagai yatim piatu. Namun suasana hati telah berubah ketika dia sedang nongkrong di pinggir kota. Tiba-tiba saja seorang wanita cantik langsung menghampirinya. Terasa ada yang satu tipe. Tiba-tiba saja wanita ini ada di hadapannya. Dialah yang bernama Deborah. Kita panggil saja Debbie. Saking tercengongnya, tiba-tiba saja Baby malah bengong. Hello? Hello, testing, sir. So, what is it you do? Bagaikan melihat malaikat yang sangat cantik turun dari kayangan, di mana Baby hanya bisa tercengong melihat Baby berbicara, dan dia menanyakan lagu yang dia nyanyikan. You are so beautiful. Oh, well, thank you. The question's just hard. What's that song you're singing? Oh, baby, baby, oh, baby, baby,
I'll be there. Kemudian tiba-tiba saja Doc langsung menelepon untuk pergi ke markas, bertemu dengan tim baru bernama Bat. Mereka semua adalah para perampok yang telah mendapatkan rating yang sangat tinggi. Doc langsung menjelaskan tentang perampokan ini untuk bisa menjagal mobil lapis baja dengan aksi perampokan yang sangat brutal bersama kawan-kawan yang lain. Namun setelah mereka melakukan perbincangan dan menyusun rencana, Beth tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Baby karena dia tidak mendengarkan semua rencana yang Doc katakan. Lay down the whole place. He ain't even listen. Target is an armored truck, a perimeter truck. The bank itself is right near the Buford Highway, so that truck a ways away. Keep the fuzz busy. At the same time, it looks suspicious. Commuter car, family car, something that blends. Be ready for an 8:30 start in the AM. Well, ain't y'all cute? Fuck your baby. Setelah semuanya percaya dengan kemampuan Baby, mereka pun langsung siap untuk melakukan aksinya. Setelah persiapan yang sangat matang bersama Doc, akhirnya aksi perampokan brutal dimulai kembali. Let's go. Wait. I'll pick up. It's a tough business. What the fuck? Sungguh sangat mengesankan. Seperti biasa, Baby telah lolos dari pengejaran para polisi. Ia pun telah memesan kopi seperti biasa. So, this is it. And you're all straight, baby. Akhirnya hutang Baby telah lunas. Namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka terjadi pertengkaran, meminta kepada Baby untuk bisa menghancurkan mobil beserta mayat yang ada di dalamnya. Dan ketika itu juga Baby malah mengingat tentang masa lalu, di mana terjadi sebuah pertengkaran antara orang tuanya di masa lalu ketika Baby sedang bocil. Dia sangat trauma jika mendengar sebuah kata pertengkaran karena orang tuanya meninggal akibat sebuah pertengkaran. Namun Baby bisa menjalankan semua hidupnya dengan damai. Singkat cerita, Baby yang sekarang sudah keluar dari kekangan Doc, dia pun langsung pergi ke kafe seperti biasa bertemu dengan Deborah untuk bisa meluapkan semua apa yang menjadi perasaannya. Akhirnya Baby pun mulai bisa mengobrol dengan Deborah dan mulai berkenalan. Your name's Baby. B-A-B-Y, Baby. Debbie! Singkat cerita, mereka berdua pun masih saja melakukan obrolan yang sangat hangat, di mana Deborah pulang bekerja. Bahkan Baby rela menunggu Deborah untuk bisa berduaan dan pulang kerja sampai sekarang. Mereka pun langsung nongkrong di tempat laundry dan melakukan obrolan yang sangat hangat tentang apa yang mereka berdua inginkan. Oh, well, we could go to Bacchanal. That is nice. Singkat cerita, akhirnya Baby mencari pekerjaan yang lain dan pekerjaan halal. Dia pun langsung datang ke toko pizza untuk menjadi seorang driver dan dia akan mengantarkan pizza kepada seluruh para pelanggan. Walaupun hasilnya tak seberapa, dia pun telah mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Hingga pada suatu hari di mana Baby dan Deborah pun langsung melakukan kencan pertama di sebuah restoran yang sangat mewah. Tiba-tiba saja semua tagihannya sudah ada yang bayar. Who is that? Excuse me, one second. Sungguh tanpa diduga, lama tidak bertemu dengan Doc, tiba-tiba saja dia ada di tempat ini. Doc mengatakan memang setiap malam dia ada di kafe yang sangat mewah. Dengan begitu,
Doc langsung menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang sangat tinggi untuk bisa menemukan cinta sejatinya dan membahagiakan Deborah, mendapatkan sebuah perampokan selanjutnya. I'll pick you up in the morning. And your waitress girlfriend, she's cute. Singkat cerita, Baby dan Deborah pun telah pulang ke rumah, di mana Baby benar-benar sangatlah murung. Dia pun berpikir apakah dia akan melanjutkan aksi kriminalnya untuk bisa membahagiakan Deborah. Melihat tindakan Deborah yang sangat mencintai Baby, akhirnya dia pun langsung luluh hati. I'm here for you when you're ready. Kemudian keesokan harinya Doc langsung membawa Baby untuk bisa pergi ke kantor pos Amerika Serikat untuk bisa melihat berapakah CCTV, berapakah keamanan, dan berapa orang pegawai yang ada di tempat ini, supaya ketika menjalankan sebuah aksi perampokan mereka pun sudah mengetahui semua denah yang ada di tempat ini untuk menjalankan misi. Hit me. 10 cameras, 8 registers, 4 employees. Singkat waktu tiba di markas seperti biasa, ternyata tim barunya salah satunya adalah Beth, dan ada seorang wanita bernama Barbie. Dia datang bersama kekasih tercinta yang selalu melakukan aksi perampokan bernama Budi. Mereka pun telah berkumpul di tempat ini sejak lama dan berganti-ganti tim sesuai apa yang telah direncanakan oleh Doc. Akhirnya mereka pun langsung berkumpul untuk bisa menyusun sebuah rencana mencuri wesel kantor pos. The Postal Service is dying. Money orders. Each slip worth up to $1,000. Kemudian Doc langsung menjelaskan semua rencana tentang jalan masuk dan keluar. Mereka pun harus mengambil wesel pos yang sekarang sudah tidak laku di masyarakat, sehingga wesel ini bisa ditukarkan dengan uang sampai ratusan juta dolar. Namun sebelum aksinya, malam hari mereka pun langsung datang ke tukang jagal untuk bisa melakukan transaksi senjata, karena mereka membutuhkan senjata dan amunisi yang sekarang sudah menipis. Sesuai informasi dari Doc, mereka pun akan bertemu dengan para gembong senjata. What's with the earbuds? Recording this or something? Let me check. Tequila. Voila. Welcome to La Chaga. Singkat cerita, di mana Beth bersama kawan-kawannya pun telah ditawarkan untuk bisa memilih senjata yang telah disediakan oleh para gembong senjata, di mana mereka harus bisa membuat sebuah kesepakatan. Namun, di mana Beth telah mengetahui ini adalah jebakan, lalu tiba-tiba I just love smoking pigs. Whoa! Relax, buddy. You handled it. The boxes is APD. Come on, let's go. Move. Tequila. sungguh tanpa diduga transaksi pun telah berakhir baku tembak yang sangat mengerikan. Beth telah mengetahui bahwa itu adalah jebakan untuk bisa menangkap mereka. Namun tiba-tiba saja Beth ingin pergi dari tempat ini dan nongkrong di sebuah kafe 24 jam. Ternyata di sana ada Deborah. Baby yang tidak mau Deborah terluka, dia pun pura-pura tidak kenal dengan Deborah. Bahkan di akhir mereka akan pergi, di mana Beth akan membunuh Deborah. Deborah. Baby, you know that bitch? That's fast. I got this. Nice night. Singkat cerita, sampai di markas, akhirnya Doc langsung bertanya apa yang telah terjadi di tempat gembong senjata. Namun Beth mengatakan bahwa mereka semua telah mengawali adu tembak. Namun Doc menginginkan pernyataan dari Debbie. Setelah kekacauan ini, apakah dia siap untuk menjalankan rencana dan memulai perampokan? Baby, your call. I said we all get some sleep for this fucking thing. Sungguh disayangkan Baby yang telah mempunyai rencana untuk pergi pada jam 2 pagi.
menyelinap, namun sayangnya salah satu dari mereka telah terbangun. Dan ternyata di mana Budi sudah ada di sampingnya. Bukan hanya itu, Beth pun sudah masuk ke dalam mobil. Dia pun bertanya apa yang dilakukan oleh Baby tengah malam ini. Akhirnya Baby langsung dihajar. No, you don't. Joe, where is he? What did you do to him? Setelah melakukan penggeledahan ke kontrakannya Baby, akhirnya mereka pun telah menemukan semua rekaman kaset. Was he slow? That was behind the wheel. Was he slow? What the hell else more do you need? Sebuah alasan yang sangat konyol, bahkan perkataan Deborah pun telah direkam oleh Baby, sehingga mereka pun telah menganggap bahwa Baby adalah polisi. Namun ternyata dia hanyalah autis musik. I'm your driver tomorrow. He's driving. Singkat cerita, keesokan harinya dan di mana Baby tidak bertemu dengan Deborah, mereka telah menjalankan sebuah aksi untuk pergi ke kantor pos sesuai dengan rencana. Setelah apa yang dilakukan oleh Baby, akhirnya mereka pun langsung sesuai dengan posisinya masing-masing. Ketika Baby sudah standby untuk menjemput mereka semua ketika di dalam kantor pos. Namun sayang sekali, aksinya pada kali ini telah gagal. Sungguh tindakan yang sangat brutal dari Baby. Dia pun telah pergi ke kontrakannya. Ternyata Joe sekarang sudah berada di tempat ini. Mereka pun harus bersiap-siap untuk pergi dan sempat untuk bisa menelepon Deborah untuk bisa bersiap-siap. Setelah persiapan dan uang yang telah dibawa oleh Baby, di mana dia pun telah membawa Joe ke panti jompo untuk bisa dirawat karena dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Joe setelah kekacauan yang sangat brutal karena seluruh para polisi Amerika sekarang sudah menyergap. This is the Atlanta Police Department. Dangerous criminal on the loose. Singkat waktu, maka Baby pun langsung datang ke kafe untuk bisa menjemput Deborah. Sayang sekali di dalam sudah ada Budi, yang dimana dia pun sangat kesal kepada Baby karena kekasihnya Barbie sekarang sudah mati. Mereka semua telah menjadi seorang buronan yang paling berbahaya. Namun demi menyelamatkan Deborah, akhirnya Baby pun mulai menyerah. No, thank you. Oh, baby. Isn't that right, baby? Police Department. Singkat cerita, Baby yang telah membawa Deborah pergi ke suatu tempat untuk bisa pergi bersama. Dia pun membutuhkan sebuah mobil. Untung saja ada seseorang yang sedang nongkrong. Ditodongkan senjata oleh Baby, akhirnya dia pun langsung pergi. Singkat waktu tiba di markas, di mana Doc telah mengetahui apa yang telah terjadi, sehingga Baby pun langsung memohon kepada Doc untuk bisa mengambil semua rekaman kasetnya. Setelah Deborah ada di samping Baby, tiba-tiba saja Doc malah mengizinkan semuanya. Oh god damn it. Hey, go get your fucking tape. Melihat Baby yang sekarang sudah dewasa, Doc langsung memberikan satu tas uang untuk pergi ke perbatasan dan jangan menoleh kembali.
Bananas! Run. I thought I told you to run. Get the bag! You did good. Setelah mengalami aksi yang sangat gila di waktu malam, di mana Baby langsung tersadar, Deborah telah mengambil salah satu mobil dan dia pun akan pergi ke perbatasan bersama Baby. Namun sayang sekali, tengah-tengah perjalanan mereka pun tanpa sadar, seluruh para polisi dan sheriff yang ada di perbatasan pun langsung menurunkan senjata. Baby yang tidak mau bahwa Deborah terlibat, akhirnya Baby langsung menyerahkan diri. Singkat cerita, akhirnya Baby pun langsung dibawa menjadi tahanan kriminal dan sekarang Baby harus bisa mendapatkan hukuman selama 25 tahun. I hereby sentence the defendant to 25 years in the federal penitentiary. Hey, baby. You're all those baby songs first. See you later, baby. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia di ADC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seorang laki-laki bernama Baby yang telah mendapatkan sebuah jeratan hutang kepada seorang yang bernama Doc. Namun, tengah-tengah apa yang telah melunasi hutangnya, dia pun malah kecanduan untuk bisa membahagiakan seorang kekasih tercinta dan dia pun menginginkan uang yang sangat banyak dan terlibat kembali dalam aksi-aksi kriminal. Namun dalam tengah-tengah semua aksinya, tiba-tiba saja dia pun malah berpikir untuk bisa keluar. Namun sekali nyelup maka tidak akan bisa keluar lagi. Hingga pada akhirnya maka kekacauan pun mulai terjadi. Hingga pada akhirnya Baby pun langsung mencari cara untuk bisa menyelamatkan kekasihnya dari semua jeratan kriminal dan aksi-aksi yang paling berbahaya dari teman-temannya, karena mereka sangat mudah sekali untuk bisa mengambil nyawa orang lain tanpa bisa berpikir panjang. Sehingga Baby pun langsung menyusun rencana untuk bisa mengacaukan ketika perampokan terakhir. Memang film yang sangat mengesankan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.